Ketemu lagi di acara live trading. Maaf, tadi ada sedikit apa namanya trouble ya, gangguan ada karena ada switch dari listrik PLN ke genset, jadi membuat Zoom meeting kita di apa namanya live trade pada malam ini sedikit terputus sebentar, tapi sekarang kita sudah bisa online kembali menggunakan tenaga listrik. Oke, jadi pergerakan market kemarin cukup seru sekali. Naik turunnya volatilitas cukup besar sekali. Kita langsung saja tergabung dengan Ardiansah. Halo bro, gimana kabarnya malam hari ini? Halo Pak, Oke deh, ini sepertinya kemarin cukup seru sekali nih bro. Harga emas naik turunnya cukup lumayan tajam sekali. cukup pas seru Pak. Naiknya seru, turunnya seru Turunnya juga. juga seru karena Rusia di luar dugaan sih ya, benar-benar Iya betul melakukan Pak. serangan ke Ukraina. Saya pikir sih ya, ya mungkin karena faktor kemanusiaan, apalagi kondisi saat ini kan lagi pandemi lah ya. Iya betul. Lagi pandemi juga saya rasa Rusia sama Ukraina pun juga terkena imbas pandemi juga, tapi ternyata memang benar-benar Rusia ini memang menyerang Ukraina sih untuk apa ya, untuk mendapatkan apa ya, pengakuan atau kekuasaan yang daerah yang diklaim merupakan wilayah dari Rusia seperti itu. Ya. Oke bro, untuk malam hari ini gimana nih pergerakan Mas nih bro? Apakah akan lanjut turun atau mungkin kembali lagi untuk mengalami penguatan? Kalau kita Silakan lihat bro. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita live trading lagi bersama GK Invest cabang Semarang. Nanti coba kita lihat beberapa pair. Kemungkinan besar kita mapping kembali marketnya karena pola yang kita buat kemarin itu udah berubah. Nah, di luar dugaan kita dari sisi teknikalnya karena ada kondisi di mana fundamental yang eh, kemarin ada beberapa berita yang membuat marketnya agak crash. Oke, nanti coba kita lihat kembali. Coba kita mulai dari gold aja dulu karena ini kemungkinan besar gold ini kita bisa manfaatkan untuk seminggu ke depan. Karena kalau kita perhatikan gold ini, kalau kita lihat di teknikalnya apa di weekly-nya gold sebenarnya ini kan udah berada di triple topnya sebenarnya ya kalau kita perhatikan di weekly-nya. Makanya ini jadi penentu minggu ini atau malam ini apakah marketnya gold penutupannya sebentar di atas 1910 atau penutupannya di bawah atau di area ini 1900. Nah, nanti coba kita buat analisa untuk goldnya untuk seminggu ke depan. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya ini gold harusnya kemungkinan besar harusnya koreksi dulu di area 1877 walaupun sebenarnya semalamnya udah dapat sebenarnya arah koreksinya kalau kita perhatikan. Posisi kemarin kita yang waktu hari Rabu nggak sempat kena sell stopnya ya karena goldnya melanjutkan terus kenaikannya. Kita pasang sell stopnya di 1889 tapi nggak kejemput. Yang sempat kejemput ini pas yang di kemarin lah sebenarnya ini jam 9 dari jam 8 jam 9 sampai jam 1 ini luar biasa penurunan goldnya di jam 10 malam dari 1974 sampai 1877 luar biasa penurunannya. Nah, kalau kita perhatikan kemungkinan besar ini udah jadi topnya di H4. Di weekly-nya juga ini tinggal kita melihat penentuan malam ini untuk weekly-nya. Sebenarnya ini bisa kita manfaatkan, tapi kemungkinan besar bukan malam ini karena kita harus berhati-hati untuk posisi gold dulu karena menunggu penutupan weekly-nya sebenarnya ini amannya. Kalau kita perhatikan, karena goldnya ini kelihatan polanya nanti di arah di atas time frame daily, nggak kelihatan di bawah daily. Makanya agak berisiko kalau kita bermain transaksi di bawah eh, time frame daily. Agak berisiko kalau kita perhatikan. Kenapa agak berisiko? Takutnya jangan sampai kayak kita ngentri malam ini di Jumat ini marketnya bergeraknya cuma berada di area ini juga sama. Jadi kemungkinan besar marketnya ini untuk gold bergeraknya di range area ini 1904 sampai di 1884. Nah, ini kalau kita perhatikan dari sisi time frame H4-nya.
Coba kita perkecil lagi time frame-nya. Nah, yang kemarin kita hapus saja ya, karena posisi sell stop kita juga nggak kena, jadi kita hapus saja dulu. Jadi kita mapping ulang. Perlu dicatat aja, misalkan harga gold penutupan malam ini di Jumat nanti ini, sebentar, penutupan Amerikanya cuman bergerak di range harga area ini di 19.00, berarti minggu depan itu kita siap-siap untuk posisi sell dengan target di harga area ini juga. Kalau kita perhatikan ini market kurang menarik kalau udah polanya seperti ini. Kalau kita perhatikan weekly-nya, tapi kalau kita lihat daily sih harusnya ini. Berarti kalau untuk posisi sell-nya ini di daily-nya kita harus menunggu di harga ini 18.76 sebenarnya. Nah, ini kita menghindari dulu area transaksi di range harga area ini. Takutnya cuma bolak-balik di harga ini. Di 19.08, 19.90 cuma bergerak range itu. Nah, kalau untuk posisi gold sebenarnya paling menariknya untuk kita transaksikan posisi sell-nya itu nanti di harga area ini. Nah, ini di 18.75 dengan target ke 18.50. Ini sebenarnya targetnya misalkan harga malam ini tutup di 19.00, berarti target selanjutnya ini di area ini sebenarnya untuk posisi goldnya. Jadi kemungkinan besar dulu bergerak di harga ini. Harga ini untuk posisi goldnya. Cuman kemungkinan besar di hari Seninnya itu goldnya bergerak di range harga ini dulu. Kenapa kita nggak mengentri posisi sell di harga sekarang goldnya? Ini agak-agak berisiko sebenarnya. Karena penempatan stop loss-nya juga lumayan besar kalau kita nge-sell di sekarang. Kita nge-sell di 19.02, stop loss-nya itu harus di 19.27. Ini agak besar risikonya sebenarnya. Nah, ini paling amannya sih di sini. Nah, ini stop loss-nya kita di sini di 18.30. Selnya ini di 19.10. Nah, ini bisa kita manfaatkan selnya nanti di hari Selasa atau di hari Senin. Tinggal kita lihat dulu penutupan malam ini untuk posisi goldnya. Nah, targetnya itu ke harga ini di 18.50 untuk posisi goldnya. Nah, kemungkinan besar polanya gold ini seperti ini kalau kita perhatikan. Jadi sama juga kemungkinan besar polanya juga goldnya di harga area ini. Arah pergerakan goldnya. Jadi kemungkinan besar harganya dulu bolak-balik di range harga area ini untuk posisi goldnya. Jadi harap hati-hati jika marketnya crashnya seperti ini lumayan besar, volumenya naiknya besar, penurunannya besar, harap hati-hati. Karena range sideways-nya ini juga ini lumayan besar sih kalau kita perhatikan. Ini kalau kita lihat ini bisa sebesar ini nih. 18.78, 19.74, ada sekitar 1000-an. Ini dengan transaksi 0,1 aja ini bisa sampai keseret. Nge-sell di sini bisa keseret sampai $1.000 ini kalau kita perhatikan. Jadi goldnya seperti itu, kita nunggu hari Senin ya. Nanti coba kita lihat dulu penutupan malam ini goldnya. Ini agak berisiko juga. Kalau kita lihat juga data fundamentalnya yang high impact juga nanti di jam 8.30 core price indexnya nanti di 8.30 kemungkinan besar juga bergeraknya di itu di 8.30 sekaligus di open market Amerikanya. Ini kemungkinan besar kita nggak dapat ini di sesi live trading kita di jam 7 sampai jam 8. Jadi coba kita hindari dulu ini. Sambil kita ngelihat beberapa menit ke depan. Ini kalau kita perhatikan juga di H1-nya belum ada. Ya takutnya cuma bolak-balik di harga ini nih 18.90 dan 19.10 untuk goldnya. Oke, kita lanjut.
Indeks dolar. Coba kita lihat dulu indeks dolarnya. Kalau kita perhatikan di indeks dolarnya ini sebenarnya 1877. Oh ya. Indeks dolarnya Indeks dolarnya sebenarnya ini udah di area topnya sih sebenarnya di 9740-an sebenarnya ini. Nah, ini kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar indeks dolarnya ini ke 9601. Nah, kemungkinan besar sebentar ini data rilisnya indeks dolarnya ini mengalami pelemahan kalau misalkan sesuai dengan di sisi teknikalnya. Nah, kalau kita perhatikan di daily-nya juga, nah ini cuman bergerak di range harga area ini sebenarnya nggak terlalu besar kenaikannya. Jadi kemungkinan besar bermainnya harga di area ini nih untuk indeks dolarnya di 9600. Nah, ini. Oke, coba kita lanjut di Euro USD. Ya, Euro USD ini kita ada kemarin posisi buy ya. Kita kemarin kena stop loss untuk Euro USD-nya ini. Karena lumayan besar juga penurunannya kemarin. Kita ada posisi buy, kita punya posisi buy kemarinnya di 12 ini 1360 yang sempat masuk nge-buy di 1360, stop lossnya di 1260. Ini lumayan masih keseret lagi. Ini salah satu fungsi dari penempatan stop loss. Nah, wajib kita menggunakan stop loss karena kalau kita nggak ada stop loss ini lumayan besar kemarin kita ini diseret. Masih kita seret sampai 150-an pips ini. Nah, ini fungsi dari stop loss sebenarnya. Nah, untuk posisi Euro USD-nya sebenarnya ini masih sama dalam polanya ya sebenarnya. Ini yang kalau kita buatkan garis trendline sebenarnya ini masih sama polanya. Jadi masih dalam range harga untuk posisi buy sebenarnya. Cuman kita batasi aja untuk penempatan stop loss-nya. Nah, jadi posisi euronya sebenarnya ini masih di harga area ininya. Nah, ini area bottom-bottomnya semua ini. Ini masih bottomnya. Jadi sebenarnya untuk posisi euro ini masih bisa kita manfaatkan untuk posisi nge-buy sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan kemungkinan besar ini udah jadi bis bottomnya untuk di euro USD. Cuman kalau kita perhatikan ini lumayan besar range-nya ini. Nah, kalau kita lihat, nah, karena kalau kita perhatikan kemungkinan besar kenaikan untuk di 12.40 untuk malam ini. Mudah-mudahan close-nya di harga area ini sih. Untuk di Euro USD-nya kita menunggu dulu penutupan marketnya untuk ini. Sambil menunggu data rilis di 8.30 karena perlu diperhatikan bahwa 60% itu Euro USD itu berpengaruh terhadap indeks dolar dari sisi fundamentalnya. Nah, ini kita harap hati-hati juga untuk posisi buy karena ini ada di bawah juga. Tapi harusnya ini kalau memang di minggu depannya kita untuk posisi nge-buy, berarti kita dengan syarat kita harus menunggu close-nya malam ini di atas harga ini nih. Nah, ini kalau malam ini harusnya kalau kita perhatikan Euro USD-nya ini close penutupannya modelnya seperti ini di 12.70-an untuk malam ini atau di 12.50. Nah, ini malam ini nih. Dengan syarat seperti ini konfirmasinya untuk kita bisa manfaatkan posisi buy di misalkan malam ini tutup, di hari Jumat ini tutup, berarti nanti
Di hari Selasanya kita manfaatkan ini untuk posisi buy-nya. Nah, ini yang kita manfaatkan posisi buy-nya. Ini misalkan close marketnya malam ini seperti ini. Berarti yang kita manfaatkan posisi buy-nya di hari Senin di harga area ini nih. Ini yang kita manfaatkan posisi buy-nya. Berarti untuk Euro USD dicatat aja untuk Euro USD-nya jika malam ini coba saya buatkan aja dulu ya. Malam ini daily USD di atas harga 1.1245-an. Buy di hari Senin. Buy di hari Senin atau Selasa di harga 1.12.400. Nah, jadi polanya seperti ini. Ini ada komentar di YouTube nih bro, untuk Oh ya Pak. analisa CRL, crude oil ya, ini dari Ibu Agustin Merdekawati, dan ini ada yang tanya nih, seminggu berapa kali live Oh trading? ya. Nah, kita seminggu live trading bersama Ardiansah hari Rabu sama hari Jumat jam 7 malam. Untuk sore itu nanti bersama saya hari Selasa jam 3 sore. Jadi seminggu ada 3 kali kita live trading. Selasa jam 3 sore, kemudian hari Rabu jam 7 malam, sama Jumat jam 7 malam. Nah, itu informasinya. Oke bro, dilanjut bro. Ini tadi jangan lupa untuk CLR ya nanti ya. Oh ya Pak. Ya. Ya. Ya, jadi seperti itu ya untuk posisi Euro USD-nya dicatat aja. Jika malam ini close daily Euro USD atas 12.450, ini potong ya. 12.0. Bikin separuh-separuh aja bro. Iya, Nggak ini cukup enggak maksudnya. kayaknya Pak. Nah, buat 2 kali aja. Nah, gitu. Poin 12. Ya, jadi seperti itu untuk Euro USD-nya. Jadi dicatat aja untuk posisi Euro USD-nya karena malam ini kita belum bisa manfaatkan, agak berisiko kita transaksi Euro malam ini. Kan ini menjadi penentu arah marketnya, apakah ini fix jadi bottom atau masih melanjutkan penurunan untuk Euro USD-nya. Nah, jadi kita menunggu aja dulu close di atas harga ini di 12.40-an, berarti di hari Senin atau Selasa kita bisa manfaatkan untuk posisi buy. Posisi buy berarti targetnya ke harga ini. Ya, paling ke sini lagi sebenarnya. Jadi seperti itu untuk Euro USD. Nah, ini dicatat aja. Dan ini kita mapping juga untuk di 1 minggu ke depannya. Nanti coba saya buatkan ulang lagi untuk close marketnya, untuk outlooknya. Karena kita harus ubah kembali ini karena ini berubah kembali semua dari sisi teknikalnya ini. Kita lanjut pound sterling. Nah, pound sterling juga ini berubah ya, mengikuti dengan euro USD. Kita kemarin pasang buy stop cuman nggak nyampe posisi buy stopnya, langsung ngedrop kemarin nih pas data fundamentalnya rilis. Nah, ini langsung drop. Nah, ini untung kita pasang buy stop aja bukan buy limit. Nah, inilah fungsinya kalau marketnya sideways seperti ini nih, biasanya volume kenaikan atau penurunannya juga besar. Nah, ini kalau kita perhatikan. Nah, ini kalau kita lihat kemungkinan besar ini yang sudah saya blok ini, kemungkinan besar ini jadi bottomnya untuk pound sterling. Jadi pound sterling euro ini sama polanya ya. Kemungkinan besar di hari Senin atau Selasa kita manfaatkan untuk posisi buy atau sell-nya.
Karena takutnya kalau kita nge-buy malam ini, takutnya masih keseret ke harga ini. Untuk posisi euronya apa pound sterlingnya tangan sampai masih ke harga 1,3215-an. Nah, ini yang kita takutkan. Apalagi marketnya belum jelas arahnya kemana. Kalau kita lihat, karena volume penurunannya kemarin juga lumayan besar. Nah, ini kalau kita lihat, walaupun itu sebenarnya kalau kita lihat secara teknikalnya, ini udah di areanya sebenarnya. Nah, ini jadi resistannya, ini jadi area resistannya, ini jadi supportnya. Jadi kemungkinan besar ini juga udah jadi supportnya ini. Nah, untuk di pound sterlingnya. Cuman agak berisiko kalau kita ngebahas sekarang karena volume stop loss-nya juga lumayan besar. Stop loss-nya di 3233, sekitar ya 150-an pips, agak berisiko. Untuk ini bisa saya buatkan ini untuk coba kita buat aja. Coba kita lihat dulu di ini kalau kita perhatikan di pound sterlingnya di ini udah di atas, kita nunggu aja di atas ini di harga garis monthly-nya, di atas harga baris. Nah, jika close market malam ini di atas harga monthly-nya ini di 3400 lah malam ini penutupannya. Berarti sama dengan Euro USD di hari Selasa atau di hari Senin atau Selasa kita manfaatkan posisi buy. Yang paling kita manfaatkan untuk posisi ini kita pasang buy limit aja, buy stop. Nanti polanya seperti ini. Coba kita manfaatkan untuk pound sterlingnya. Karena kalau kita buat juga tadi di daily-nya ini udah selesai sih kalau kita lihat. Ini udah pertemuan-pertemuannya udah selesai semua. Ini topnya, ini jadi support resistennya sebenarnya. Ini udah jadi supportnya. Jadi secara daily sebenarnya ini masih dalam tren kenaikan ya. Kuncinya sih selama belum break di harga di bawah ini di 3100 berarti pound sterlingnya ini masih cenderung kita posisi uptrend sebenarnya. Ini. Nah, karena perlu diingat pound sterling ini penurunannya cuma penurunan koreksi sebenarnya. Karena ini udah jadi impulsnya sebenarnya. Kalau kita perhatikan dari 2000 April 2020 ini udah jadi impuls, ini koreksinya juga udah. Ini kemungkinan besar ini udah jadi bottom koreksinya, habis itu melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk tahun 2022 ini target ke sininya ke 14 sebenarnya untuk pound sterlingnya. Nah, kemungkinan besar juga karena ini udah volume besar penurunannya ini, kemungkinan besar ini jadi bottomnya sebenarnya ini. Jadi kita buatkan aja dulu untuk di pound sterlingnya. Supaya kelihatan gelombangnya kita pakai aja. Saya buatkan. Jadi pound sterlingnya ini bisa kita buat manfaatkan nanti. Kenapa kita pasang buy stop? Karena kalau break harga ini yang volume besar ini yang satu,
Ini yang 2 candle ini. Kalau ini jadi di break ini kembali ke atas, berarti ini udah jadi fix bottomnya untuk di pound sterlingnya. Stopnya ini. Ini stop loss. Target. Kalau bukan malam ini paling di hari Senin atau di hari Selasa. Nah, ini yang ada pertanyaan di YouTube dari untuk eksekusi biasanya dilihat dari time frame berapa, Pak? Untuk eksekusi sebenarnya biasanya kita pakai di time frame H1 sih. Dan tergantung marketnya kita manfaatkan dalam posisi apa. Apakah swing, scalping, tapi kalau rata-rata yang kita manfaatkan itu di H1 karena kalau di H4-nya itu kan pembentukan strukturnya dan untuk daily-nya untuk melihat supply and demand-nya aja sebenarnya. Jadi biasanya kita pakai di M30 MH1. Kalau di gold biasanya kita pakai 15 menit atau 30 menit. Kalau di pound sterling kita pakainya H1 dan euro. Kalau pound sterling yen kita pakainya di 30 sama M15 di time frame eksekusinya. Nah, jadi perlu diingat tiap pair itu beda-beda karakternya, jadi beda-beda juga untuk eksekusi time frame-nya. Dan kalau misalnya kan scalping juga biasanya orang manfaatkan di 5 menitnya untuk di Euro USD-nya. Karena Euro USD itu salah satu menarik juga di time frame M5 itu lumayan formasi candle-nya rapi. Jadi seperti itu tadi untuk euro, saya buatkan dulu untuk euronya. Pound sterlingnya kita pasang buy stop. Kenapa kita pasang buy stop? Karena agak berisiko dengan formasi market seperti ini, candlenya agak berisiko kalau kita pasang buy limit. Takutnya keseret lagi kayak kemarin. Buy stop. 34 40 stop loss di 1,33 630 TP di 1,35. Biasanya sih juga kalau misalkan marketnya penurunannya seperti ini biasanya juga pembalikannya cepat. Nah, gitu. Jadi kita manfaatkan nanti di area ini. Paling di hari Senin atau di hari Selasa. Kita manfaatkan nanti di sini. Targetnya ke sini. Jangan ngebuy sekarang ya. Takutnya jangan sampai keseret ke bawah lagi. Karena perlu diingat setiap transaksi kita hitung dulu risknya berapa. Jadi seperti itu untuk pound sterling. Coba kita lanjut. Kita ke crude oil dulu dari Ibu Agustin. Crude oilnya ini udah kita bahasakan kemarin ya. Untuk crude oil ini itu targetnya 100. Nah ini kalau kita perhatikan ini crude oilnya udah dapat targetnya Bu Agustin. Di 9990 ini udah dapat targetnya. Ini udah target monthly-nya sebenarnya nih. Yang kita buat. Untuk kalau coba kita lihat dulu di trading view-nya kemarin. Ini kalau kita perhatikan coba kita perbesar dulu. Jadi targetnya udah dapat kemarin yang kita bahasakan di 9990 targetnya. Kita pasang TB ini udah dapat. Jadi harap hati-hati untuk nih. Nah, kalau kita perhatikan di time frame monthly-nya ini baru kelihatan di monthly. Nah, untuk US oil-nya ini kita tinggal menunggu aja crude oil-nya. Kita lihat kan hari Selasa kan udah masuk di bulan Maret. Nah, jika harganya ini masih close di atas harga 9145, kuncinya itu 91 atau 92 close-nya di hari Senin, berarti di
di Maret itu marketnya masih lanjut sebenarnya. Jadi di Maret masih, nah ini kuncinya di sini nih, masih lanjut ke 96, 100, dan target terjauhnya itu ke harga ini sebenarnya, ke 105. Ini targetnya nih, target selanjut untuk US apa di crude oilnya. Nah, jadi crude oilnya ini kita skip dulu karena kenapa? Ini udah dapat TP-nya ya di harga 100. Target monthly-nya udah dapat, jadi harap hati-hati untuk CLR, hati-hati. Jadi untuk crude oilnya ini udah target monthly-nya udah dapat ya di harga 100-an. Jadi kita nanti coba lihat close market monthly-nya ini apakah di bawah 91 atau di atas 9, apakah di bawah 9140-an atau di atas 9150-an. Ini yang menjadi kuncinya untuk apakah di Maret itu masih melanjutkan kenaikan 95, 99 atau target terjauhnya itu di 105 untuk di crude oilnya. Oke, kita lanjut. Crude oil, USD Japan Yen. USD Japan Yen ini masih sama. Jadi, nanti coba kita lihat di pertemuan selanjutnya untuk ini. Belum. Kita berharapnya sih ini jadi topnya. Masih sama juga polanya. Jadi ini masih bisa sampai di sini aja. Ini. Cuman sampai di sini. Nah, coba kita buatkan stop loss. Ini untuk USD Japan ini saya buatkan untuk analisa minggu depannya ya. USDJP ya. Harga 100. Satu 115.900 TP di 113.850. Nah ini untuk US Japan Yen-nya. Nanti di area sini untuk sell-nya, ini untuk area targetnya. Nah ini untuk USD Japan Yen-nya. Jadi kita menunggu di harga untuk nge-sell-nya. Tunggu di harga area ini. Nanti kita nge-sell di harga area ini. Sama-sama Bu Agustin. USD Japan Yen. Lanjut. Goldnya coba kita lihat dulu goldnya. Goldnya belum ya. Nih takutnya kita goldnya ini bergerak cuma di range harga ini nih. Karena lumayan besar volume kenaikan dan penurunannya kemarin. Naiknya volumenya besar, penurunannya juga besar. Jadi kemungkinan besar dulu
sideways di area ini nih, 1910 dan 1890-an. Oke, coba kita ke indeks dulu. Indeks Hang Seng. Nah, untuk Hang Seng ini kemungkinan besar ini udah selesai sih ini kalau kita lihat. Nah, ini berarti untuk Hang Seng kita buat dulu. Ini kita pakai time frame daily aja. Ini targetnya di 2334 23 2334 dan 2397. Nah, ini targetnya nih. Ini area buy stopnya. Stop lossnya kita pasang di bottom aja. So, TP1 TP2-nya. Hang Seng buy stop 22. SL di 22360, TP1 di 23343, P2 di 23960. Nah, ini untuk di Hang Sengnya bisa kita manfaatkan untuk posisi baik. Menarik ini untuk di Hang Sengnya. Kita lihat dulu kayaknya euronya udah bergerak nih. Ini udah mulai bergerak. Nah, tinggal kita lihat aja. Jadi, dicatat ya untuk euronya. Ini bisa kita manfaatkan ini kemungkinan besar volumenya nih. Close market malam ini di 12.45-an, berarti siap-siap di hari Senin Selasa ya, dicatat untuk di euro USD-nya. Lanjut, coba kita lihat juga Nasdaq. Coba kita ke Nasdaq dulu. Kayaknya Nasdaq udah naik kayaknya Nasdaq-nya. Kita lihat dulu Nasdaq-nya. Untuk Nasdaq targetnya di 14.110 14. Oh, udah dapat sini. 14.293. Nasdaq-nya kita skip dulu, agak berisiko. Takutnya nih harganya masih bermain di range harga area ini. S&P sama, Dow Jones sama juga USD Kanada. Coba kita lihat dulu USD Kanada. Kita harus mapping ulang semua kembali nih. USD Kanadanya kita buat ulang dulu. Ini menarik juga ini USD Kanadanya. Kita harus mapping ulang semua. Kita lihat di empatnya lumayan sideways juga ini.
USD Kanada ini kita harus menunggu dulu nih jam 8, ditunggu di jam 9 ini USD Kanadanya. Berarti untuk di USD Kanadanya ini kita tunggu di jam 9. Close di harga ini nih berarti kita bisa memanfaatkan posisi sell-nya dengan target 2663, 26 ini. Berarti targetnya ke sini. Ini paling nanti di jam 9 ini kita coba lihat sambil menunggu data rilis dulu. Tinggal kita nunggu dulu di jam 9. Cuman kita nggak dibatasi waktu, cuma sampai jam 8. Jadi tinggal kita lihat yang suka transaksi di Kanada, tunggu dulu close H4-nya di 1.27600-an. Close di harga area ini nih 12.7600-an. Ya, sekitaran ini. Nanti di jam 9 manfaatkan untuk posisi sell di harga ini 27.600. Jangan nge-sell sekarang ya, takutnya ini cuma jadi bottomnya habis itu balik ke atas seperti ini nih. Ini yang kita takutkan. Jangan nge-sell dulu di harga sekarang. US Aussie udah bergerak duluan ya, udah balik untuk US Aussie-nya. Kalau Aussie-nya ini masih sama, berarti masih mengejar yang ke harga ini, masih ke target TP2-nya. Ini masih sama, masih mengejar 7300. Ini yang masih dikejar untuk di Aussie-nya. Masih mengejar harga 73. Kalau Aussie-nya. Nah, untuk malam ini kita harap hati-hati ya. Kita lebih banyak wait and see aja malam ini. Kalau kita perlu mau transaksi ini dicatat Euro USD-nya nanti di hari Senin atau Selasa manfaatkan posisi buy di area ini nanti ya di hari Senin atau Selasa. Pound sterlingnya juga sama, dibuatkan aja buy stopnya. Ini cukup aman sih kita penempatan posisi buy-nya di sini. Lebih berisiko kalau kita nge-buy di harga sekarang. Pound sterling yen. Oh, pound sterling yen. Bentar, pound sterling yen kayaknya menarik nih. Wah, ini kita harus nunggu dulu nih. Nah, coba saya buatkan dulu untuk pound sterling yen-nya. Kayaknya udah selesai nih pound sterling yen-nya. Stop loss-nya di sini. Targetnya ke 55. Ini dan 56. 54, 57, 761. 56. 56, 55. Nah, ini untuk di stop loss.
Sip. Oke, jadi untuk ini GBP JPY buy stop di harga 115.050, SL di 154.300, TP1 di 155.550, TP2 di 156.300. Nah, untuk ini menarik juga ini untuk di pound sterling yen. Kalau kita perhatikan ini lumayan rapi polanya. Nah, kemungkinan besar ini udah jadi ya ini untuk udah jadi bottomnya ini. Nah, jadi target kenaikannya itu ya sebesar inilah. Bisa sampai ke TP1 malam ini. Coba kita lihat dulu yang lain. Ini open marketnya. Kalau untuk crude oil kita skip dulu ya. Nanti coba kita lihat di pertemuan selanjutnya di hari Rabu. USD Japan Yen-nya dipasang sell stop aja di harga area ini. Goldnya kita skip dulu goldnya. Euronya nanti kita fokus di hari Senin, posisi buy di 12.400-an atau di hari Selasa. Nah, dengan syarat malam ini close di harga ini 12.400-an. Pound sterling sama, kita menunggu di harga area ini nih. Untuk posisi buy-nya Nasdaq yang tadi apa ya? Oh, Hang Seng ya. Ini Hang Seng nanti manfaatkan posisi buy stop-nya. Lumayan ini. Untuk sementara stop loss-nya di sini nanti bisa kita geser kok stop loss-nya ke sini. Jadi ya seperti itu, harap hati-hati ya untuk transaksi di weekend seperti ini karena ini konfirmasi penutupan weekly-nya juga dan di hari Selasa itu udah masuk Maret. Nah, jadi harap hati-hati biasanya penutupan candle weekly dan monthly itu biasanya volumenya bolak-balik aja di harga hari itu. Ya, mungkin seperti itu Pak Rudi. Live trading kita malam ini kita nggak terlalu. Oke, berarti untuk uh, goldnya juga masih naik turun nih bro ya. Ya, Ini ya barusan Pak. ada berita sih untuk apa namanya dari pihak Rusia siap untuk mengadakan pembicaraan nih dengan apa namanya pihak dari Ukraina. Nah, sepertinya Ya ada sama. secercah harapan untuk mereka menempuh apa ya, menempuh jalur diplomatik lah ya maksudnya. Iya. Pembicaraan tidak menggunakan perang lah seperti itu. Yang membuat pergerakan harga emasnya juga fluktuatif kemarin. Iya, harusnya Oke, sih sekarang udah bukan perang fisik lagi, Pak. Teknologi. teknologinya itu kan ya, teknologi perang cyber itu kan. Ya, cyber. Oke, saya rasa sudah beberapa pair ya yang sudah kita analisakan, tadi sudah dianalisakan oleh Ardiansah. Saya rasa bagi teman-teman trader juga nasabah GK Invest tadi juga sudah mencatat yang sekiranya instrumen favorit yang biasa ditransaksikan. Jadi tidak semuanya harus di apa namanya di pending order atau di open posisikan. Nah, pilih Iya, Pak, betul. pilih instrumen trading yang biasa Anda transaksikan karena Anda mungkin sudah tahu karakteristik dari instrumen tersebut. Nah, gitu. Oke, mungkin saya rasa cukup bro ya untuk live trade pada malam hari ini. Iya, Pak. Tadi juga udah ada beberapa pertanyaan sudah kita jawab semuanya. Mudah-mudahan juga Anda tinggal dikolaborasikan dengan analisa Anda sendiri. Jadi di sini kita live trading bersifat edukasi ya, memberikan edukasi mengenai gambaran market secara analisa teknikal. Oke, terima kasih Adianza yang sudah memberikan analisa teknikal. Oke, terima kasih juga untuk uh, nasabah GK Invest yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini, meskipun tadi sempat ada terputus sebentar karena ada switch dari aliran listrik PLN ke genset. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Ketemu lagi untuk live trading di minggu depan di setiap hari Rabu jam 7 malam dan hari Jumat jam 7 malam. Saya Rudi Oktrianto dan teman saya Ardiansah, kita mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, selamat istirahat, happy weekend, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.